Apa kabar Bunda? Kembali lagi di program Sedap Cermat yang siap untuk menemani Bunda di rumah. Kali ini kami akan memberikan menu yang spesial dan informasi tentang cincau. Cincau terbagi menjadi dua jenis, yakni cincau hitam dan cincau hijau. Meskipun memiliki warna yang berbeda, namun keduanya memiliki tekstur yang sama, yaitu kenyal. Dari bentuk dan warnanya, cincau memang tidak begitu menarik. Tapi siapa sangka jika cincau memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Namun ada juga sebagian orang yang tidak menyukainya, karena cincau memiliki rasa yang tawar. Tak perlu khawatir, cincau dapat dikreasikan dengan berbagai bahan olahan lainnya, yang pasti sangat lezat dan bergizi. Langsung saja kita simak tayangan berikut ini. Resep pertama, cincau susu coklat. Terbilang mudah cara membuatnya, siapkan bahan-bahannya. Cara membuatnya, sediakan wadah saji untuk menghidangkannya. Tuangkan bubuk coklat dan gula pasir secukupnya. Lalu tuangkan susu cair sedikit demi sedikit. Jika ingin terasa manis, tambahkan gula secukupnya. Masak hingga mendidih sambil diaduk rata. Diamkan hingga dingin. Potong kotak-kotak cincau, lalu masukkan ke dalam wadah. Masukkan es batu, lalu aduk. Masukkan cincau dan es batu ke dalam gelas, lalu tuangkan susu coklatnya. Nah, cincau susu coklat pun siap untuk dihidangkan. Cincau splash mangga, hampir mirip seperti minuman sebelumnya, tapi minuman satu ini lebih sederhana lagi cara pembuatannya. Berikut bahan dan cara pembuatannya. Cara membuatnya, langkah pertama adalah membuat cincaunya. Masukkan bubuk cincau, tuangkan air secukupnya, aduk merata, masak hingga matang. Tuang ke dalam wadah saji, diamkan hingga mengeras. Langkah selanjutnya, potong mangga, lalu haluskan menggunakan hand blender. Kemudian tambahkan ke atas cincau yang telah mengeras. Tambahkan kembali potongan mangga di atasnya sebagai topping. Cincau splash mangga siap disajikan. Cincau hijau selain enak dijadikan pelengkap minuman dingin, ternyata bisa dibuat sebagai bahan puding yang enak dan lebih praktis dalam penyajiannya. Cara membuatnya sederhana dan semua bahan mudah didapatkan di sekitar kita. Resep berikutnya, puding cincau. Bahan yang diperlukan. Cara membuatnya, langkah pertama membuat cincau sendiri. Pertama, tuangkan air ke dalam wadah. Masukkan kurang lebih 20 lembar daun cincau. Kemudian remas-remas daun cincau hingga lumat. Sementara di tempat terpisah, panaskan air. Masukkan bubuk agar, gula pasir, daun pandan, aduk merata. Air perasan cincau yang sudah lumat, disaring, diamkan selama kurang lebih 15 menit.
Tuangkan perasan cincau ke dalam adonan, masak hingga mendidih dan matang. Adonan yang telah matang, tuangkan ke dalam buah kelapa yang dijadikan sebagai tempat saji. Diamkan selama 45 menit. Dan puding cincau siap untuk dihidangkan bersama keluarga. Dipadu dengan latte serta susu kental manis, minuman cincau satu ini tak ketinggalan serunya untuk menemani Bunda bersama keluarga di rumah. Bahannya, cara membuatnya, masukkan es batu dan cincau ke dalam gelas saji. Tuangkan latte secukupnya. Tambahkan susu kental manis. Es latte cincau siap disajikan sebagai pelengkap kudapan Bunda dan keluarga di rumah. Tak mau ketinggalan, kali ini ada es cincau kelapa Thailand. Menjadi salah satu menu yang segar disajikan untuk kumpul bareng keluarga di rumah. Langsung saja, siapkan bahan dan cara pembuatannya. Campurkan semua bahan ke dalam wadah. Aduk merata. Tuangkan ke dalam wadah kelapa. Tambahkan sirup. Beri garnish daun pandan. Akhirnya, es cincau kelapa Thailand pun siap untuk dinikmati. Ada dua jenis cincau, yaitu cincau hijau dan cincau hitam. Keduanya memiliki tekstur yang berbeda. Cincau hijau sangat lembut, sedangkan cincau hitam lebih kenyal dan bertekstur kasar. Cita rasanya pun berbeda, serta cara pembuatannya pun berbeda. Cincau hitam berasal dari Simplicia kering seluruh bagian tanaman janggalan atau Mesona palustris, yaitu daun, ranting, dan juga akar. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik pada dataran menengah hingga dataran tinggi. Proses pembuatannya dengan perebusan dan ditambah abu. Ekstrak yang dihasilkan perlu ditambah pati tapioka agar berbentuk gel. Memiliki warna hitam pekat dan mengkilat, teksturnya kenyal dan keras seperti agar-agar, sehingga bisa dicetak atau dipotong-potong sesuai selera. Rasa dan aroma dari cincau hitam ini sangat khas, sehingga lebih disukai oleh masyarakat. Selain itu, cincau hitam memiliki kelebihan yaitu lebih tahan lama jika dibandingkan dengan cincau hijau. Sesuai namanya, cincau hijau memiliki warna hijau armi atau hijau tua kecoklatan yang kusam. Cincau hijau berasal dari daun segar yang berasal dari tanaman cincau hijau atau Cyclea barbata, cincau perdu atau Prema ceratifolia, dan cincau minyak atau Stepnia hermandifolia. Tanpa proses pemanasan, daun yang telah dipetik dilakukan sortir dan pencucian, agar kotoran yang melekat pada daun menghilang. Selanjutnya, daun diremas atau dirajang dan ditambahkan ke air matang dingin, lalu disaring. Teksturnya licin dan sangat lembut, jadi tidak bisa dicetak ataupun dipotong-potong. Hanya perlu menyendok jika ingin memotong atau menyajikannya. Cincau ini tidak mampu bertahan lama, jadi sebaiknya Anda membuat seperlunya saja. Manfaat yang terkandung cincau sangat baik dikonsumsi oleh semua kalangan. Bahan ini sangat kaya mineral, terutama kalsium dan fosfor. Cincau juga baik dikonsumsi bagi orang yang sedang menjalani diet.
karena rendah kalori namun tinggi serat. Cincau dipercaya mampu meredakan panas dalam, sembelit, perut kembung, demam, dan diare. Sedangkan serat bermanfaat untuk membersihkan organ pencernaan dari zat karsinogen penyebab kanker. Daun cincau hijau mengandung senyawa dimetilkurin 1 dimetoidida. Zat ini bermanfaat untuk mengendurkan otot. Senyawa lain seperti isokandrodendrin dipercaya mampu mencegah sel tumor ganas. Cincau juga mengandung alkaloid bisbenzil soquinolin dan estetandrin yang berkhasiat mencegah kanker pada ginjal, anti radang, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Bunda, itu tadi beberapa informasi mengenai cincau, serta beberapa olahan cincau menjadi sajian minuman dan kudapan lezat. Bagaimana Bunda informasi yang telah kita bagikan tadi? Semoga bermanfaat ya. Tak terasa sekarang saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk tetap saksikan Sedap Cermat di episode berikutnya. Sedap rasanya, cermat memilih bahannya. Sampai ketemu minggu depan.